Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma antas salam wa minkas salam alaika wa salam wa khayna rabbana bisalam wa takhinal jannata darussalam wa barakta rabbana ta'ala ta'izal jalil wal ikram. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Innallaha ya'muruna bil ma'ruf wa adlun bil ma'ruf tanhauna 'anil munkar. Pendengar yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat karunia hidayah, sehingga kita masih bisa diberi kekuatan daripada menyahuti suara azan di masjid, sholat 5 waktu di masjid berjamaah. Itulah barometer iman yakin kita, kecintaan kita, mahabbah kita kepada Allah, yakni tatkala suara azan menggema, kita menghentikan semua aktivitas dunia untuk menuju panggilan Allah. Salat 5 waktu di masjid, inilah bukti kecintaan mahabbah kita kepada Allah, meluangkan waktu 5-10 menit di masjid untuk berjamaah, warka'u ma'arraqain, rukuk bersama orang-orang yang sedang rukuk, orang-orang yang mengharap ridha Allah, orang-orang yang tidak mengharap perhiasan dunia, orang-orang yang mengharap ridha Allah. Saat Allah memanggil, hatinya bergetar untuk mendekati suara panggilan azan itu. Dan inilah, pendengar yang dirahmati Allah, kunci daripada mahabbah kepada Allah. Iman kepada Allah harus dibuktikan. Minimal kita menyahuti suara azan di masjid sebagai panggilan kebenaran, panggilan hak, panggilan suci Allah untuk merapatkan barisan bersama orang-orang yang mengharap ridha Allah, yakni kaum muslimin muslimat, yakni orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Itulah Islam. Islam artinya berserah diri kepada Allah. Hanya kepada Allah lah dia berserah diri, karena dia sangat paham, sangat yakin, sangat hakul yakin akan qul kullu min indillah, katakan semua dari sisi Allah, yang membuat pendosa, yang membuat penjahat, penzalim, yang membuat kafir, musyrik, itu hanya Allah, karena telah mencabut daripada hidayah kebenaran di hatinya. Sehingganya kita senantiasa husnuzan kepada Allah,
sesuai doa yang kita lantunkan tiap hari. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau ya Allah, dan tidak sia-sia Engkau ciptakan semua ini, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Itu pendengar yang dirahmati Allah, puncak daripada keimanan kita, yakni Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak sia-sia Engkau ciptakan semua ini. Kau Maha Suci dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Ini puncak daripada iman yakin kita, puncak daripada mahabbah kepada Allah, yakni menempatkan Allah ke dalam karakteristik zona yang suci, zona yang mulia, zona yang agung, zona yang tidak ada kecacatan ataupun kebatilan sedikit pun dari Allah. Sehingga saat kita ditimpa musibah, kita senantiasa mengucapkan subhanallah, astaghfirullah. Bukan memakai Allah, bukan memakai asbab daripada musibah itu. Tersandung batu, kita memakai batu. Tapi yang kita ucapkan adalah husnuzan kepada Allah, subhanallah, astaghfirullah. Ini pendengar yang dirahmati Allah, puncak dari iman yang sempurna. Sehingga tidak ada kebencian kepada manusia. Karena kalau toh itu manusia membuat kita kecewa, itu bukan karena manusia itu, karena memang takdir Allah. Sehingga kita harus baik sangka kepada Allah. Inilah takdir Allah, terus terima. Bukan kita membenci seseorang, dan kita doakan mereka yang menzalimi kita diberi petunjuk untuk menuju ke jalan yang benar. Ini buah daripada baik sangka kepada Allah. Mereka belum paham, mereka masih dicabut hidayah kebaikan sehingga mereka berbuat begitu kepada kita, sehingga kita senantiasa mendoakan kebaikan mereka yang menzalimi kita. Bukan malah kita zalim dibalas zalim. Jangan. Zalim dibalas dengan doa. Karena kita yakin itu datangnya dari Allah, takuran dari Allah lewat dia. Kita ditegur dengan kezaliman orang, kezaliman pemimpin, untuk senantiasa mahabbah, menghisap diri kita apa yang kurang dari kita, sehingga kita diberi musibah, teguran, sehingga kita sadar menuju ke hidayah Allah. Allah datangkan hidayah dari musibah, sehingga itulah tidak ada sia-sia Allah menciptakan semua ini. Kita dikasih sakit supaya kita bisa paham teguran Allah sakit, sehingga kita butuh kesembuhan, yakni butuh berdoa kepada Allah. Allah yang kasih sakit, kita bermohon kepada Allah. Itulah yang Allah sukai. Yang Allah sukai adalah mengisahkan dia, lalu beristighfar kepada Allah. Itu dua hal yang paling Allah sukai. Mensucikan Allah dengan mengisahkan Allah, mengsatukan Allah. Allah adalah satu, wahid, dan kita bermohon ampun kepada dia. Itu dua hal yang paling Allah cintai, paling Allah sukai. Ini kalau kita paham mengenai apa yang paling Allah sukai, ini mensucikan Allah dengan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Lalu kita istighfar. Itulah
ganjaran pahala surga dan terhindar dari siksa api neraka. Maka ini pendengar yang dirahmati Allah. Paham akan penderitaan kita sebagai musibah, teguran. Kenapa negeri kita makin carut marut, pertumbuhan ekonomi makin memprihatinkan dengan adanya COVID Corona. Itulah teguran pada Allah. Kita balikkan begitu. Apakah kita selama ini menyauti seruan azan, seruan Allah, hayya 'alas shalah di masjid? Ya, tapi tidak banyak orang. Paling yang sadar cuma tidak cukup 1% dari popularitas di suatu negeri. Ini pertanyaannya, ini penyebabnya. Tidak usahlah kita mengambing hitamkan ini itu. Kambing hitam kalau diri kita. Kenapa Allah sampai bikin teguran musibah sampai negeri kita ini carut marut sampai di sini, sampai begini ini carut marut? Jawabannya cuma satu. Tidak usahlah kita mengambing hitamkan. Kita kambing hitamkan diri kita sendiri. Allah sudah bosan. Hayya 'alas shalah kita tidak ke masjid. Paling cuma 5 menit, 10 menit sholat subuh, sholat 5 waktu. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Baiknya negeri karena penuhnya masjid berjamaah, orang-orang yang sudah akil balik. Ini barometer, tidak bisa dipungkiri. Kita cinta kepada Allah saat hayya 'alas shalah kita masih enak menikmati dunia, bantal guling tidur di waktu subuh. Itu barometer. Tidaklah Allah itu mendatangkan musibah, bencana ataupun negeri yang carut marut ini kecuali Allah ingin manusia sadar akan kesalahannya, tidak menyembah sholat yang waktu saat subuh. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Gampang cari penyebab, tapi jangan mengkambing hitamkan orang lain. Tak boleh. Kesalahan pada diri kita sendiri. Allah suka saat subuh, saat belum ada manusia masih terlelap tidur, kita sudah sibuk memuji Allah, mensucikan Allah, la ilaha illallah, dan bermohon ampun. Itu Allah paling sukai. Tidak ada yang paling suka kecuali itu. Demikian pendengar yang dirahmati Allah, sekelumit mengenai tausiah ini. Insya Allah kita bisa menjadikan ini sebagai asbab hidayah kita, kebaikan kita, baik sangka kita, khusnudzon kita kepada musibah yang Allah timpakan kepada kita dan negeri kita. Insyaallah, amin. Kita akhiri kifarat majelis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.